Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Liesel yang tinggal di sebuah kontrakan. Ketika dia akan berangkat bekerja, seorang pria bernama Arnel datang menghampirinya. Ternyata Arnel adalah pemilik kontrakan tersebut. Dia menagih uang sewa kuda Liesel yang sudah nunggak 1 bulan. Liesel pun berjanji akan membayarnya setelah dia mendapatkan gaji dari kantornya. Sesampainya di kantor, pimpinan perusahaan mulai menunjukkan hasil kinerja dari para sales mereka. Beberapa kinerja sangat baik, namun berbeda dengan yang dialami oleh Liesel, karena tidak ada satupun penjualan yang berhasil dilakukan olehnya. Dia selalu gagal untuk mendapatkan klien baru. Dengan kegagalan ini membuatnya mendapatkan peringatan oleh atasannya, karena jika tidak, nasib Liesel akan segera berakhir. Dia pun berjanji akan segera mendapatkan klien dalam waktu dekat. Liesel kemudian bertemu dengan sahabatnya yang juga merupakan teman sekantor, dan temannya itu bernama Aaron. Di sini Aaron memberikan support kepada Liesel agar terus bisa mendapatkan klien baru. Liesel sendiri sangat percaya diri karena sebelumnya dia adalah agen terbaik di perusahaan ini. Namun belakangan terakhir banyak klien yang menolaknya. Kantor mereka pun kedatangan seorang sales baru. Dia begitu sangat cantik dan wanita itu bernama Susan. Dia akan bekerja sebaik mungkin di perusahaan itu. Kehadiran Susan justru membuat Liesel sedikit iri karena Susan selalu mendapatkan klien baru sehingga penjualannya pun laku keras. Diketahui jika Susan mempunyai trik khusus agar bisa mendapatkan banyak klien. Trik tersebut tak lain adalah bonus spesial yang biasa diberikan oleh Susan kepada klien barunya, yaitu berupa QA pemiliknya. Tentu saja dengan daya tarik seperti itu membuat banyak para klien pria membeli produk dan juga membeli beberapa rumah yang ditawarkan oleh Susan. Suatu ketika di saat Susan sedang memberikan bonus kepada klien barunya, tiba-tiba saja Liesel pun secara diam-diam melihat aksi yang dilakukan oleh Susan. Ketika Susan selesai memberikan bonus kepada kliennya, Liesel datang menghampirinya. Dia kemudian berkata bahwa dirinya tahu tentang rahasia Susan dalam menarik klien. Susan yang menyadari akan hal itu memohon kepada Liesel agar tidak membocorkannya kepada siapapun, karena dirinya melakukan hal itu demi sang buah hati yang saat ini mengalami penyakit jantung. Susan sengaja bekerja keras dengan cara apapun agar dia bisa memenuhi kebutuhan putrinya dan juga memenuhi biaya pengobatan yang begitu mahal. Meski Susan berkata demikian, Liesel pun hanya bisa tersenyum lalu pergi meninggalkannya. Kemudian terlihat Susan yang menjemput anaknya. Dia selalu menitipkan anaknya kepada seorang tetangganya ketika dia bekerja. Di sisi lain terlihat Liesel yang sedang didatangi oleh Arnel untuk menagih janji Liesel membayar uang sewa tempat tinggalnya. Namun kembali Liesel berkata kalau dirinya belum mempunyai uang. Dia terus beralasan jika dirinya sebentar lagi akan mendapatkan gaji. Arnel yang kesal akan hal itu kemudian menyuruh Liesel untuk menggantikan uang kontrakan dengan memberikan kue apem kepadanya. Liesel yang tidak punya pilihan kemudian dengan terpaksa ia memberikan kue apemnya untuk membayar tagihan uang kontrakan. Liesel yang kini merasa telah melakukan hal bodoh, dia mendatangi sebuah bar untuk menenangkan diri di sana. Di sana dia bertemu dengan seorang pria kaya. Setelah cukup lama mengobrol, Liesel menawarkan kepada pria itu untuk mendatangi kantor tempat dia bekerja. Karena Liesel mempunyai produk baru yang akan dijualkan. Dia juga menjanjikan bonus spesial yang bisa didapatkan. Lalu keesokan harinya pria itu pun menghampiri Liesel dan di sana Liesel pun mulai menawarkan beberapa produk yang dijualnya. Setelah melakukan perbincangan, pria itu pun setuju dan membuat Liesel memberikan bonus spesialnya yang sama seperti yang dilakukan oleh Susan. Namun setelah melakukan itu terjadi sedikit penyesalan di dalam hatinya. Karena ini semua demi gaya hidupnya, dia pun akan semangat untuk melanjutkan perbuatannya. Hari demi hari terus dilakukan oleh Liesel dan dia terlihat senang karena akhirnya bisa mendapatkan banyak klien. Susan yang melihat jika ada perubahan sikap yang ditujukan oleh Liesel, kemudian membuat Susan bertanya apakah Liesel melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan dalam menarik klien. Liesel pun berkata demikian sehingga kini mereka sama-sama melakukan hal tersebut demi untuk menarik kliennya. Hal ini tentu membuat mereka mendapatkan penjualan yang paling banyak di perusahaan. Kerja keras yang dilakukan oleh Liesel pun berhasil mendapatkan banyak barang-barang mewah.
Liesel sendiri sangat menikmati apa yang dia dapat saat ini. Dia juga berjanji pada ibunya bahwa dia akan segera mengirimkan uang kepada sang ibu yang berada di kampung. Sementara di sisi lain terlihat Susan juga sangat senang karena dengan kerja kerasnya dia berhasil membelikan handphone baru untuk anak tercintanya. Di suatu malam tanpa disengaja, Liesel dan Susan berada di tempat yang sama ketika mereka sedang menawarkan jasa kepada para calon kliennya. Di sini Liesel kemudian dengan sengaja memberikan obat tidur yang dicampur ke dalam minuman Susan. Lalu sesaat kemudian membuat Susan tertidur dan langsung dibawa oleh seorang pemuda kaya raya. Tanpa pikir panjang, pemuda itu langsung membuka kue apem Susan dan langsung mencicipinya. Susan yang kemudian menyadari itu sangat marah karena dirinya diperlakukan seperti itu. Dengan kemarahan itu juga membuat Susan kesal dengan Liesel. Sementara Liesel sendiri sangat merasa bahagia karena semua pencapaiannya telah berhasil. Dan kini dia kembali menyandang gelar sebagai sales terbaik di perusahaan, juga mendapatkan banyak bonus dari atasannya. Liesel yang semakin sombong dan percaya diri membuat Aaron sedikit kesal dengan perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Liesel. Lalu terlihat Susan yang menghampiri Liesel dan ingin berbicara dengannya. Di sini Susan sangat marah dengan perlakuan Liesel kepada dirinya. Dengan kemarahan Susan tidak membuat Liesel berubah. Dia justru semakin sombong, bahkan dia tidak peduli sedikit pun dengan masalah yang menimpa putri Susan. Liesel pun kemudian pergi meninggalkan Susan. Setelah itu Susan bertemu dengan Aaron. Di sini terjadilah percakapan di antara mereka. Perlahan tapi pasti percakapan itu kemudian beralih kepada kegiatan berolahraga yang sangat melelahkan. Di keesokan malam, Liesel kembali mengganggu Susan. Kali ini dia berhasil menggagalkan upaya Susan dalam mencari klien baru. Karena hal tersebut membuat Susan benar-benar marah. Karena dia sangat butuh klien baru agar bonus dari perusahaan semakin besar dan bisa untuk mencukupi biaya pengobatan putrinya. Liesel sendiri tidak peduli dengan masalah keluarga Susan. Yang dia pedulikan hanyalah uang semata. Susan pun terlihat bingung, apalagi saat ini anaknya dirawat di rumah sakit dan membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Dengan kegelisahan seperti itu, membuat Susan tidak ada pilihan lain selain menghubungi dan mendatangi seorang pria yang selama ini mendekatinya. Dia adalah Thomas. Susan pun dengan terpaksa meminta bantuan kepada Thomas. Di sini Susan menyuruhnya untuk merampok uang yang dimiliki oleh Liesel. Thomas pun dengan sigap langsung menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Susan, karena Thomas sendiri sangat terobsesi dengan Susan. Tak butuh waktu lama, dengan mudah Thomas menjebak Liesel dalam perangkapnya. Setelah Liesel menaiki taksi yang dikendarainya, Thomas langsung membawa Liesel ke tempat sepi. Dalam perjalanan, dia yang melihat Liesel begitu cantik membuatnya berubah pikiran. Saat itu Thomas langsung mengajak Liesel untuk berkebun. Dengan segala upaya Liesel berusaha untuk melarikan diri, namun Thomas yang lebih kuat dengan mudah menahannya dan langsung mengajak Liesel untuk berkebun dengannya. Namun apa yang terjadi? Karena tenaga dan cangkul Thomas yang kuat membuat Liesel harus terkapar dan akhirnya mengempuskan nafas terakhirnya. Setelah itu Thomas pun menemui Susan dan memberikan sejumlah uang lalu pergi begitu saja. Di sini Susan belum mengetahui dengan apa yang telah terjadi dengan Liesel. Namun ketika dia melihat sebuah berita di TV, akhirnya Susan menyadari jika Liesel telah tewas. Susan merasa bersalah dengan kejadian itu, namun dia tidak bisa merubah apapun. Dia hanya bisa menyembunyikan kejahatan dan sejauh ini para polisi belum menemukan tersangka dalam kasus tewasnya Liesel. Beberapa bulan pun telah berlalu. Saat ini Susan telah menjadi sales terbaik nomor 1. Dengan keberhasilannya itu membuatnya pun dikenal banyak orang. Beberapa saat kemudian datanglah sales baru yang mempunyai motivasi tinggi untuk sukses, dan dia rela melakukan apapun sehingga membuat Susan terbayang akan sosok Liesel, dan film pun selesai. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.